Oke, kita sudah ngambil dari internet ya. Ini kelihatan ya, yang saya tampilkan di sini ya. Tolong respon lah kalau saya tanya ya. Kelihatan, Pak. Oke. Iya, Pak. Sekarang kita mau ngambil yang mana hutangnya ya, L gitu kan, loan gitu kan. Loan-nya yang mana gitu kan. Katakanlah kita ngambilnya yang 10 juta ini ya. Oke. 10 juta. Ambil 10 juta gitu kan. Kemudian N-nya gitu kan. Nah, N-nya mau berapa bulan? Kan di sini ada tiga pilihannya, ada tiga itu, 6 bulan kah, 12 bulan kah, 18 bulan, ya kan? Nah, kita anggap saja milih yang 18 bulan. Nah, kayak gini, ya, seperti ini ya. Oke, kalau dalam kalau kredit motor gitu kan, motornya harganya berapa? 13 juta katakan. Ini motor bekas ya. DP-nya berapa? 3 juta. Berarti yang kita pertimbangkan itu uang 10 jutanya, bukan 13 jutanya lagi gitu ya. Itu kalau DP ya. Jadi loan ini yang bersihnya ini ya, pinjamannya ini. Ya. Jadi kita minjam 10 juta gitu. Nah, ini asumsinya ya immediate ya, immediate. Jadi angsuran anuitas akhir gitu kan. Jadi kita minjem 10 juta gitu kan. Nah, baru melunasinya itu bulan depan gitu loh ya. Setelah uang kita tahan selama 30 hari baru kita mulai mengangsur gitu ya. Ini nomor gitu kan. Nah, terus iki besar angsuran. Ini kita masih bicara amortisasi dulu ya. Setelah itu bagaimana jika sinking fund gitu kan. Nah, ini nomor. Kemudian ini besar angsuran. Kemudian ini pokok yang dibayarkan. Bunga yang dibayarkan. Nah, sedangkan yang ini adalah pokok yang dibayarkan. Nah, ini adalah sisa satu pinjaman. Nah, ini ya. Oke, seperti ini ya. Banyak ya. Kira-kira dari kalian paham nggak arah saya ini? Atau ada yang sudah paham? Gampang tinggal kayak gini kok ya. Ya. Jadi nomornya kalian buat 18 bulan gitu kan. 18 ya, ini 18 bulan gitu kan. Nah, besar angsurannya tadi berapa? 10 juta 880.000. Di sini tulis 880.000. Nah, kayak gini ya. Nah, 880.000 terus gitu. Ya. Oke. Oke, jadi ini mulai ngangsur ya 1 bulan setelahnya ya. Jadi ada namanya nomor 0. Sisa satu pinjaman berapa? Ya 10 juta gitu kan. Tuh, kayak gini. Nah, bunga yang dibayarkan berapa? Kita nggak tahu setiap bulan gitu kan. Nah, sekarang kan kita minjem nih 10 juta. Sebenarnya kita itu ngangsurnya itu berapa sih totalnya gitu kan? Sum 15.840.000. Berarti bunganya berapa? Bunga itu kita minjem berapa, yang dibayar berapa? Jadi bunga yang kita bayarkan ya jumlahnya berapa? 5.840.000 gitu. Ya, jadi kalau saya punya uang ini 10 juta, saya ingin mengembangkan menjadi 15.840.000. Saya pinjamkan ke kalian. Nanti setahun setengah kemudian, 1,5 tahun kemudian kalian kembalikan saya 18.840.000.
ya. Jadi kalau seperti ini gitu kan, bunga yang dibayarkan ya, bunga yang dibayarkan berarti kan ini ya, minus 10 juta. Nah, 5.840.000 ya. Nah, kalau gitu rata-rata, ini rata-rata ya, rata-rata bunga per bulan. Rata-rata bunga per bulan itu berarti apa? Sama dengan 5 juta nih ya. Dibagi 18 gitu kan. 324.000 gitu. Jadi dengan saya meminjamkan ke kalian gitu kan 10 juta, kemudian kalian mengembalikan uang ke saya itu 15.840.000, itu seperti kalian memberikan saya cuma-cuma ya uang sejumlah 324.444 per bulan. Nah, di sini apakah benar-benar setiap bulan kalian ngasih saya 324? Ingat ya, ketika ngasih itu berarti bukan mengembalikan ya, beda lagi urusannya ya. Jadi kalian tetap mengembalikan uang saya yang 10 juta. Tapi sekaligus kalian memberikan uang saya 324.000 rata-rata ya per bulan. Tentunya setiap bulan itu kalian beda nyari ngasihnya beda, kadang 500, kadang 600, 400, ya mungkin terakhir-terakhir 100.000 gitu. Nah, di sini kita nggak tahu bunganya gitu kan, berapa gitu. Nah, kita harus cari tahu gitu kan. Ingat ya bahwa besar angsuran gitu ya, kita singkatlah R gitu kan. Nah, R itu rumusnya apa? Sama dengan L dibagi AN gitu ya. Oke, di sini bisa dianotasi kan. Ini bisa ditulis ya. Jadi rumusnya itu kan R ya sama dengan L dibagi AN, anuitas ya. Oke, N di sini bukan berapa tahun ya, N tahun ya, memang tak bulan. Ya tentunya di sini J gitu kan, bunganya J. Gitu. Nah sekarang kalian harus tahu gitu loh bahwa saya tulis di mana ya, di sini ya, bahwa A ya N J gitu kan sama dengan berapa? 1 min V pangkat N dibagi J. Ya, ini sama dengan berapa? Sama dengan 1 min V pangkat N dibagi 1 min V ya. Benar ya? Kan deret geometri itu kan. 1 min R pangkat N dibagi 1 min rasionya. Gitu. Nah, saya sarankan pakai ini. Tentunya V di sini rumusnya adalah, V di sini rumusnya adalah 1 plus J pangkat negatif 1. Ini ya. Itu rumus V di sini. Gitu kan. Oke. Nah, jadi kita, oke, ini kan diketahui gitu kan. Ini diketahui, sedangkan ini tidak. Berarti AN gitu kan, AN itu rumusnya adalah L dibagi R gitu kan. L ya, ini L dibagi R. R-nya ini ya 880.000 konstan kan. Ini. Nah, jadi ini AN-nya gitu loh. Oke, ya. Oke. Karena kenapa kita pakai yang 1 min V pangkat N per 1 min V? Karena kalau kita pakai yang ini, kita mencari dua variabel sekaligus gitu loh ya.
Nah, dengan di sini kita fokus ke variabel yang V aja. Oke. Jadi AN sudah dapat ya, AN rumusnya ini. Sekarang V-nya ini yang belum dapat ya. Oke ya. 11 ya, 0,36 gitu kan, sama dengan 1 minus ya V pangkat N. Oh ya, N-nya tadi berapa? 18. Langsung aja bisa ditulis di sini. 18 dibagi 1 min V. Nah, ini kan ada angkanya, ini ada. Yang enggak ada V, berarti V bisa dicari enggak? V sama dengan berapa berarti? Oke, ini tantangan dari matematikawan ya. Jadi bagaimana cara mencari V kayak gini kan. Nah, kita sudah belajar yang namanya metode Newton-Raphson gitu kan. Oke. Jadi 11,36 gitu kan. Kita tulis di mana ya? Di sini ya. Di 11,36 ya. 1 min V ya. Itu sama dengan 1 min V pangkat 18. Oke, jadi saya ganti warna merah aja ya. 11 ya, 0,36 minus 11,36 V ya, sama dengan 1 minus V pangkat 18 ya. V ya pangkat 18 ya. Nah, ini kan pindah ruas ke kiri kan. Ditambah 11,36 minus 11,36 V sama dengan 1 gitu. Nah, karena pindah ruas kayak gini kan, jadi V pangkat 8 minus 11,36 V ya ditambah 10,36 sama dengan 0. Nah, jadi V berapa gitu kan? Kita mencarinya ini ya di sini ya. Oke, V-nya berapa gitu? Nah, V-nya berapa? Itu yang apa namanya tantangan dari kita ya, cara mencari nilai V gitu kan. Oke, nomor ya nomor. Kemudian V ya V N gitu kan. Kemudian oh ya kita tuliskan dulu rumus Newton-Raphson gitu kan. Rumusnya ya. Rumusnya apa? V N plus 1 sama dengan, ada yang ingat? Vn minus berapa? Halo? F aksen V per FV. Gini ya? Nggak ingat ya? Tetapi paling gampang dihafal itu ya ini gitu kan, kalau saya gitu kan. Kalian bisa pakai successive inverse interpolasi atau menggunakan successive bisection gitu ya. Nah, tapi saya mencontohkan menggunakan metode Newton-Raphson.
Ya. Ini adalah FV ya tadi ya. Tadi yang mengingatkan saya siapa? Ma'ruf ya. Oke. Jadi kalian harus ingat ini dulu, gitu kan. Nah, ini. Halo? Ya, Pak. Terdengar, Pak. Oh ya, masih Alvin. Itu V pangkat 18 ya, benar. Oke. Jadi kalian fokus ya. Oke, jadi ini ya, V pangkat 18. Ini V 8 pangkat 8. Gara-gara tulisan yang jelek jadi hilang 18-nya ya. Oke. Nah, dari sini kita tahu ya FV-nya ya kita definisikan ya. FV itu sama dengan V pangkat 18 minus 11,36 V ditambah 10,36. Kayak gini. Ya, ini. Nah, kita kerjakan di sini ya. V ini Vn gitu kan. Kemudian ini adalah FV gitu kan. Ini FV. Kemudian yang ini adalah F aksen V. Oke, jadi ini F aksen V ya. F aksen V-nya berapa kalau gitu? 18 V pangkat 17 minus 11,36. Ini ya. Ini F aksen V-nya gitu kan. Kemudian ya kita masukkan ya di sini gitu kan. 0 gitu kan. 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Ini dan seterusnya gitu kan. Nah, VN-nya nanti kita ya kita masukkan gitu kan berapa. Kemudian untuk FV gitu ya. Untuk FV itu adalah rumusnya ini gitu kan. Nah, ini dipangkatkan ya. Pangkatkan 18 gitu loh. Ya kan? 18 minus berapa? Ya kan? 11,36. Nah, karena ini kita masih di Excel gitu kan, kita nggak mengetikkan 11,36, tapi kita klikkan di sini. Nah, cuman di sini kita kasih dolar. Kita klik F4. Nah, ini, ya kan? Kemudian kalikan V-nya gitu kan. V-nya ya ini tadi ya, ini. Nah, V-nya gitu kan. Kemudian ditambah berapa? 10,36. Nah, 10,36 itu apa hubungannya dengan 11,36? 11,36 dikurangi 1 gitu. Ya kan? Nah, berarti kita klik ini lagi gitu kan. Nah, cuman kita dolarkan lagi ya. Kemudian kurangi 1. Nah, ini adalah FV gitu kan. Nah, kalau F aksen V gitu. Bagaimana? Ya. Sama dengan 18 ya. Kalikan V pangkat 17, ini V-nya gitu kan. Pangkat 17 gitu kan. Nah, dikurangi berapa? Dikurangi 11,36. Tapi ingat ini kita dolar. Ya. Seperti ini jadinya ya. Nah,
untuk V1 kayak apa gitu. Pakai rumus ini, V1 berarti kan Vn per 1, Vn-nya 0 gitu kan. Berarti kan Vn gitu kan, di sini ya, sama dengan ya, Vn ini ya, dikurangi Fv dibagi F aksen V. 0,912 gitu kan. Ya kalau ini berarti tadi 0 kayak gini kan. 0,912. Nah, F aksennya V berapa gitu. Kalau ini kan ini. Seperti ini, gitu kan. Gitu. Berarti ini berarti apa? Ya kan sama aja gitu kan sebelumnya gitu kan. Ini kan sebelumnya dikurangi ini seperti ini. Ya. Oke, ini rumusnya Vn per 1 sama dengan Vn dikurangi Fvn ya. Ini maksudnya Vn, kemudian ini F aksen Vn. Ya. Oke. Ini kan ya. Dan kita geser. Ini bisa mulai 0. Berarti nilainya berapa? 0, oh ini kan maksudnya 3,84 kali 10 pangkat 6 gitu kan ini. Berarti nilai sudah mapan di sini gitu kan. Nilainya di sini 0,94 ya. Mengarah ke sini ya, konvergen ya ini ya, ke sini. Nah, ini copy ya, paste. Nah, bagaimana jika tidak 0 gitu? Kita ketik ini initial value ya, nilai awalnya ya. 0,5. Tadi di 6 ya, sama ini juga ini bahkan di 5 gitu sudah kayak gini. Atau kita ganti bukan 0,5, kita ganti 0,95 gitu. Jadi ini adalah angka-angka yang kita tebak gitu loh. Tetap nilainya sekian, 94205. Ya. Jadi di sini kita ya menemukan atau bisa menentukan nilai V-nya gitu loh. Ya, nilai V-nya ya sama dengan ini gitu kan. 0,942045. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Setelah itu kita mencari nilai J gitu. Ingat ya bahwa V itu kan sama dengan 1 ditambah J pangkat negatif 1. Berarti 1 plus J sama dengan 1 plus J sama dengan ya V pangkat negatif 1 gitu, ya kan? Nah, itu berarti sama dengan V-nya ini ya, pangkat ya negatif 1. 1,0615. Kemudian setelah itu, setelah mencari 1 plus J, berarti kita bisa mencari nilai J gitu. Ya kan? J-nya berapa berarti? Ya kan 1 plus J dikurangi 1 gitu kan. Ini dikurangi 1. Oke. J itu, ingat ya, J itu sama dengan berapa? J itu sama dengan I12 ya bagi 12 ya kan, karena bulanan ya, konvertibel bulanan ya. Oke. Berarti I12 sama dengan berapa? 12 kalikan J ya kan. Nah, inilah bunga bulanannya gitu. Di 4%, 74% bunganya. Gitu ya. Oke. Ini kalau di 4% berapa nih? 6% gitu ya. Bunga nominal ini ya. Bunganya 6% ya. Kalau konvertibel bunganya ini ya. 6% ya. Nah, yang kita hitung ini bunga nominalnya ini ya 6% gitu kan. Ini kan di ini ya, bunga yang dibayarkan itu kan sama dengan bunga yang dibayarkan gitu kan. Nah, kita kasih F4 kayak gini. Kalikan gitu kan. Kemudian
kalikan mana? 10 juta ini kan. Kan pinjamnya 10 juta, gitu. Kena 6%. Nah, jadi bunga yang kita bayarkan sejumlah berapa? 615.203. Itu. Kemudian pokok yang dibayarkan berapa berarti? Ya, 880.000 ya dikurangi ini gitu kan. Oke, kita itu nyetor uang 880.000. Ya. Tapi sebenarnya kita itu hanya mengembalikan sejumlah 264.000. Karena kita sudah mengembalikan 264.000, berarti utang kita tinggal berapa gitu? 9.735.000. Ya. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Oke, kemudian kalau digeret seperti ini, nah, baru sampai sini karena sini belum ada ini kan. Nah, dan pokok yang dibayarkan, ya, sisa satu pinjaman, nah kayak gini. 1 juta. Oke. Sebentar, ini ada yang salah ini ya. Kenapa ada yang salah? Karena apa? Nilainya di sini tidak 0 gitu loh, ya. Seharusnya di sini nilainya itu 0, ya. Nah, kira-kira salahnya itu di mana? Ada yang bisa mendeteksi kah? Kan 18 bulan, berarti di waktu, kalau bayarnya seperti ini, berarti di waktu 18 bulan, ya, di waktu 18 bulan, belum lunas gitu kan, masih hutang ini sejumlah 1.697.000 gitu kan. Nah, kira-kira kalian bisakah mendeteksinya gitu kan? Apa langkah yang salah gitu? Ayo, ada yang bisa menjawab? Namanya kalian jadi konsentrasi, wah ternyata yang disampaikan bisa keliru juga gitu kan. Sebenarnya kalian ikut mikir ya. Jangan mengingatkan saya lewat chat ya, saya nggak memantau chat ya. Langsung aja kalian ngomong.
11,36 ya. Saya juga lupa harus lihat lagi nih. 11,36 gini kan. Ini berarti apa? 12,36 itu kan. Yang ini berarti 11,36 ya kan. Ini 11,36 minus 11,36 V gitu kan ini kan. Ini 11,36 minus 11,36 V dikurangi V sama dengan min V gitu kan. V kayak gini kan. Sudah dapat seperti ini ya. Ini 11,36. Kalian pantau lah, kalian kan sambil nulis gitu kan. Kalian pantau, misalnya saya ada salah di mana gitu kan. Kalian mengingatkan. Nah, kemudian VN-nya nih ya kita berikan dulu. FV gitu kan. Berarti apa? V pangkat 19 gitu kan. FV ya, V pangkat 19 ya, pangkat 19 kemudian dikurangi 11,36 ya kalikan V gitu kan. Ayo pantau lah, ini gimana nih FV-nya ini? V pangkat 19 minus 11,36 ini kan dikurangi 1 gitu kan. Berarti kan nambah gitu. Nah, nggak mengingatkan lagi ya. Pasif semua ya. Jadi ini kan 12,36 kayak gini kan. Ini 11,36 min 11,36 dikurangi 1 yaitu berapa? Min 12,36 gitu kan. Ditambah 11,36 ya. Oke, jadi di sini FV-nya ya, FV-nya pangkat ini pangkat 19 dikurangi ya. Dikurangi ininya berarti plus 1 ini kan, plus 1. Ini dan ini kurangi 11,36. 11 ditambah ya, ditambah 11,36. Nah, ini gitu kan. Dan F aksen V-nya berarti apa? 19. Nah, 19 V pangkat 18 ya, dikurangi 12,36 gitu kan. 12,36. Jadi ini ya, berarti tambah 1 kayak gitu. Nah, kok bermasalah di sini ya, nggak konvergen ya nilainya ini. Oh. Yang kalian yang di kertas oke, tak ulangi saja ya. Kita ulangi. Apa namanya? Ini penting ini ya.
Tadi apa sih tadi? F. Halo? Nggak ada orang kah? Ada Pak, ada. Ada Pak, ada. Sampai lupa tadi saya. Oh, AN gini kan. Nah, AN sama dengan kan V. 1 min V pangkat N per 1 min V. Kayak gini kan. Nah, AN, ya, pakai AN aja, 1 min V, gitu kan. Sama dengan V dikurangi V pangkat N per 1. Kayak gini kan. Ya kan. Nah, kemudian AN, ya, minus AN V sama dengan V minus V pangkat N per 1. Dan ini adalah V pangkat N per 1 sama dengan, nah kayak gini kadang tulisan jelek itu juga bisa menyebabkan kesalahan gitu kan. Jadi kalian yang nulis di kertas ya mengoreksi gitu ya. V N plus 1 gini kan ditambah AN ya, minus AN V ya sama dengan V kayak gini ya kan. Nah, ini menjadi berapa? V ini kan Vn plus 1 ya. Sudah. Nah, ini min V ya. Oke, berarti V pangkat N plus 1 ya minus AN V minus V ditambah AN sama dengan 0 kayak gini. Ya. Nah, kemudian Vn plus 1 tambah AN minus ANV sama dengan V kayak gini kan. Oh, sampai sini tadi ya, sampai sini ya. Nah, ini menjadi V pangkat N plus 1 minus AN ya ditambah 1 kayak gini kan. Nah, AN ditambah 1 ya, ini V kayak gini. Ya, V ditambah AN. Ya. Ini sama dengan 0 gitu. 0 sama dengan ini gitu kan. Nah, ini adalah FV-nya gitu. FV berarti sama dengan V pangkat N plus 1 ya minus ya AN plus 1 V ditambah AN. Kemudian F aksen V-nya berapa? F aksen V-nya ya ini turunnya N plus 1 kayak gini kan. V pangkat N ini kan V pangkat N minus AN plus 1 ya. Oke, kita pakai rumus ini aja ya, biar enak gitu. Kita masukkan ini ya. V-nya itu ini kan V FV gitu kan. FV V pangkat N plus 1. Oke, V pangkat N plus 1. Jadi V-nya ini pangkat 19 ya. Pasti ya. Dikurangi AN, A-nya Q6 ya, plus 1. Nah, ini kalikan V ini yang belum. Nah, detail-detail kayak gini itu kalian harus mengingatkan saya. Kalikan V ya ditambah AN. Nah, kayak gini. Kemudian F aksen V itu apa? N plus 1. Berarti apa? 19 kalikan ini. Benar ya? E6 gitu kan. Pangkat 18 dikurangi ini AN plus 1. Sudah, ini AN-nya Q6 itu AN itu kan. Nah, tambah 1 gitu. Sudah. Nah, kayak gini kan bisa gitu kan. 0, langsung ketemu ya 0,949. Memang 0,95 tebakan kita benar gitu. Kalau tebakan kita salah misalnya 0 gitu kan. Nah, sama gitu ya. Berarti 0,95 gitu loh ya. Oke, di sini ya. Jadinya
0,95. Sehingga bunganya berapa? 5% gitu loh. Nominalnya, ya, nominal bulanannya, ya, 5%. Di sini langsung apa? Langsung 0, pas gitu. Pas. 18 langsung 0. Gitu ya. Nah, kemudian ini kalau dijumlahkan gitu kan. Ini jumlahkan ya, sum ya. Sama yang di atas ini gitu loh, ya kan? Kalau ini pokok yang dibayarkan sum, geser aja ya. 10 juta. Oke. Tuh. Nah, nanti kalau ketika kalian melakukan simulasi ini, kalian kerjakan dulu sesuai yang apa yang ada gitu kan. Jadi untuk di sini gitu kan, untuk di mana di sini ya, 10 juta ini yang 880.000 itu bunganya adalah 5%. Ya. Nah, bagaimana jika tidak 10.000 gitu? Oh, maksudnya bukan yang 18 bulan, yang 12 bulan. Apakah sama-sama 5% gitu? Nah, sekarang kita balik, kita inverse gitu kan. Kita inverse ya, jadi cicilannya kita apa bukan cicilannya ya. Ya, cicilannya maksudnya. Cicilan per bulannya kita nggak tahu jumlahnya berapa gitu kan. Nah, bersih gitu kan. Ini bersih. Ya kan? Bersih. Kemudian ini 6 bulan gitu kan. 6 bulan, 12 bulan, kemudian 18 bulan kayak gini kan. 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan gitu kan. Cicilan itu kan rumusnya apa? L per AN gitu kan. Berarti kita mencari nilai AN. Ya kan? Oke. Kalau 12, oke, ini 2 juta ditulis dulu, 2 juta gini kan. Kemudian 2,5 juta, ya kan. Rp2.500.000. Nah, kayak gini kan. Sama sudah ya. Sampai 11 juta ya. Oke, sampai 11 juta gitu kan. Yang 6 ini ya. Berarti cicilan itu rumusnya apa? AN apa cicilan itu L dibagi AN gitu kan. Jadi sama dengan L ini kan dibagi AN gitu kan. Nah, AN itu rumusnya apa? 1 min V pangkat N dibagi J ya kan? Oke. Nah, ini berarti 1 min 1 ini lagi ya. 1 min V pangkat N, V-nya mana V-nya? Ini kan, gitu kan. Nah, pangkat N, N-nya berapa? N-nya ini 6. Ini kan, 1 min V pangkat N, ya, dibagi J. J-nya mana ini, gitu. Ya kan? Dibagi J. Ini. Itu min VN bagi J. Itu untuk mencari AN ya. Nah, nilainya berapa? 398,641 gitu. Ternyata nggak sama gitu loh bunganya gitu kan. Itu. Nah, ini yang fix yang mana? Yang nggak berubah-ubah. Ini kan. Gitu. Ini F4 ya. Bagi maupun 7-nya nggak berubah. Gitu kan. Karena 1 min V pangkat N. Nah, sedangkan yang N di sini ya ini tidak berubah secara horizontal gitu kan. Oh ya, secara vertikal gitu. Ya, berarti yang ditolak yang tiga-tiganya, yang tiga-tiga ya. F shift
Shift F4. Oh, Ctrl Z. Kas dolarnya Ctrl Z dulu ya. Oke, jadi dolarnya yang di sini. Nah, kemudian satu main V pangkat dan M34 ini yang nggak berubah adalah M-nya gitu kan, M-nya yang nggak berubah. Gitu. Nah, ini. Nah, S5 ini, ya ini S5 ini juga tetap bagi J gitu kan. 4 gitu. Oke, tadi yang kita contoh tadi ya, yang kita ambil contoh nilainya nih 880.000 tepat gitu kan. Tepat yang ada di sini gitu. Nah, itu berarti prosedur kita benar gitu kan. Yang di atas ini. Nah, namun kalau yang lain gitu, yang lain itu tidak tetap, tidak tepat maksud saya ya. Ini 1.165.000, tapi kita prediksinya 1.151.000, gitu kan. Ini berarti bunganya itu memang beda-beda ini, ya, bunganya beda-beda ya. Kalau misalnya ini 11 juta ya kita terapkan bunga nominal bulanannya itu 5%, jatuhnya sekian gitu. Tapi ini malah jatuhnya sekian, berarti bunganya lebih kecil gitu, ya kan? Kalau yang ini kita terapkan bunga nominalnya 5%, seharusnya jatuhnya enggak 531, tapi 398. Berarti ini bunganya lebih besar ini, ya kan? Dan nanti kalian tunjukkan ini bunganya berapa gitu. Ini bunganya berapa, berapa. Ya kan? Kalau ini bunganya gitu kan. Bunga kayak gini kan. Nah, nanti ini apa namanya? Ini delete itu kan. Oh, ini berarti 5% gitu kan. Ya kan? Mengikuti tadi terus yang ini berapa persen gitu. Nah, kalian bisa membuat brosur yang baru yang mana ini adalah persentase bunganya gitu. Kira-kira bisa kah gitu. Jadi membuat brosur pinjaman anti mainstream gitu kan. Jadi bersih 6 bulan. Enggak ditulis angsurannya berapa, langsung aja tulis bunganya 5%. Kalau 12 bulan 3% dan seterusnya gitu kan. Gitu. Nah, kira-kira bisa ya? Halo? Halo? Oke? Ya, Kalau enggak apa namanya enggak ada yang ingin ditanyakan, Excel-nya bisa dikirim ke grup, Pak. Afif, oh ya bisa nanti ya. Kalau enggak ada ditanyakan, saya tutup ya. Kita sambung lagi ya pertemuan depan ya. Masih di minggu ini ya. Saya tutup. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.